Bab 240. Aku akan menghancurkannya, Pak. Hans Ding menamparkan bawahannya. Di sini memang banyak wanita cantik. Tetapi, tidak boleh disentuh. Karena akan terjadi sesuatu jika menyentuhnya. Targetnya adalah Kingston Jiang, Klutang dan Kintiasu. Dia tidak akan menyentuh orang lain. Jika membuat kekacauan besar di sini, maka kakak tertuanya, yaitu Kak Elvis pun tidak mampu menanganinya. Pergi dan nyalakan sakelar. Baik. Bawahannya segera pergi menyalakan sakelar. Kamar Kintiasu. Hans Ding memandang Klutang dan Kintiasu yang terbaring di atas tempat tidur. Setelah mandi, Kintiasu berbaring di tempat tidur dengan piyama seksinya, sementara Klutang berbaring dengan posisi menghadap samping. Melihat dua wanita cantik ini, Hans Ding pun tergiur. Dia pernah mengejar cinta kedua wanita yang pernah mendapat julukan bunga sekolah ini, tetapi ditolak dengan kejam oleh mereka berdua. Tanpa diduga, mereka jatuh ke tangannya 10 tahun kemudian. Dia berjalan mendekat, dan mengagumi keduanya. Pakaian Klutang tidak terbuka, sedangkan pakaian Kintiasu sangat seksi dan menawan. Dia mengeluarkan sebotol kecil, berjalan menuju Kintiasu, membuka botol, dan meletakkannya di depan hidung Kintiasu. Bau busuk melewati mulut dan hidungnya. Kintiasu terbangun dan terbatuk-batuk. Adegan di depannya secara bertahap menjadi nyata, dan ekspresinya berubah ketika dia melihat Hans Ding berada di kamarnya. Dia dengan cepat menarik spray untuk menutupi tubuhnya, wajahnya sedikit pucat. Kenapa kamu ada di kamarku? Haha. Hans Ding tertawa keras. Kintiasu, sangat tidak menyangka bukan? Melihat Klutang yang tidak sadarkan diri di sampingnya, Kintiasu pun berusaha membangunkan dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tetapi, Klutang sepertinya tertidur pulas. Hans Ding berjalan mendekat, menjambak rambutnya, menempelkannya ke tempat tidur, dan berkata dengan dingin, "Aku membiarkanmu berpura-pura murni, berpura-pura polos." Dia menekannya, lalu menamparnya. Plak. Sekejap, di wajah cantik Kintiasu langsung tercetak telapak tangan merah. Dia seorang wanita, tenaganya tidak sekuat Hans Ding, dia sama sekali tidak bisa melawannya. Hans Ding melepaskan Kintiasu, memindahkan sebuah bangku ke depan tempat tidur, lalu duduk dan menatap Kintiasu yang menangis, sambil tertawa. "Ketua kelas Su, aku tidak menyangka bahwa suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku. Sudah berapa banyak surat cinta yang kutulis untukmu pada waktu itu, kamu tidak hanya menolakku, tetapi juga membacakannya di depan kelas." Sambil berderai air mata, Kintiasu menatap tajam Hans Ding dan berkata dengan dingin, "Hans Ding, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu melanggar hukum, aku peringatkan kepadamu, lepaskan aku, kalau tidak kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara." "Haha, mengancamku?" Hans Ding tertawa keras, "Aku takut pada segalanya, tetapi aku tidak takut akan ancaman." Dia mengeluarkan ponselnya dan mengguncang-guncangnya. "Jika aku melecehkanmu, lalu merekam video, aku mau melihat apakah kamu masih berani menyebarluaskan atau tidak. Jika kamu berani melapor polisi, maka saat itu hidupmu akan hancur." Hans Ding yakin bahwa yang paling diperhatikan wanita adalah reputasi mereka. Terutama untuk wanita arogan dan angkuh seperti Kintiasu. Kintiasu sangat marah hingga menggigil. Hans Ding kembali mengeluarkan botolnya dan membiarkan Klutang menghirup obatnya. Klutang tersedak karena batuk. Begitu dia bangun, Hans Ding langsung menendangnya ke bawah, lalu berjalan mendekat, menjambak rambutnya, dan menamparnya beberapa kali. "Dasar pelacur, di mana Kingston Jiang?" Dia bertanya sambil menamparnya. Klutang sudah ditampar sampai bingung. Tak lama kemudian, dia sadar dan berseru, Hans Ding, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan?" Hans Ding menjilat bibirnya yang kering dan tersenyum menyeringai. "Coba pikirkan, apa yang akan dilakukan oleh seorang pria dan wanita di dalam satu kamar?" Klutang ketakutan, dan dengan cepat menyingkir. Kintiasu berkata dengan dingin, "Hans Ding,
datangi saja padaku, biarkan Clue pergi. Datangi kamu. Hans Ding menatap Kintiasu yang mengenakan piyama seksi, berkulit putih dan bertubuh seksi, dengan penuh godaan, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan mendatangimu. Dia berjalan mendekat. Kintiasu pun mulai ketakutan. Dia terus mundur, hingga ke tepi tempat tidur, lalu jatuh dari tempat tidur. Hans Ding berjalan mendekat, menggendong paksa Kintiasu. Kintiasu ingin melawan. Tetapi dia tidak punya tenaga untuk melawan, karena dia masih dalam pemulihan dari racun ular dan racun dari Kinanguan. Kintiasu yang saat ini sangat lemah, dan dia hampir meringkuk di pelukan Hans Ding. Hans Ding tertawa terbahak-bahak, haha, Kintiasu, apakah kamu sudah tidak tahan lagi? Jangan khawatir, aku pasti akan memuaskanmu. Kemudian, dia melemparnya ke tempat tidur, dan dia mulai menanggalkan pakaiannya. Setelah itu, dia melirik Clue Tang, yang wajahnya pucat ketakutan, dan tersenyum cabul, jangan khawatir, sebentar lagi adalah giliranmu. Kingston Jiang dan Neri kembali ke villa. Begitu kembali, Kingston Jiang merasakan ada sesuatu yang salah, dia melihat ada banyak orang asing sedang menjaga pintu masuk villa. Dia langsung bergegas kembali ke Mountain Villa Hotel. Begitu dia masuk, dia melihat ada orang yang menjaga di setiap tangga. Dia langsung menjatuhkan mereka tanpa ampun. Dia bergegas ke lantai 2 dan mengalahkan banyak orang. Ketika dia tiba di depan kamar Kintiasu, dia mendapati ada beberapa orang sedang menjaga di luar pintu kamar. Di dalam kamar, Hans Ding telah melepaskan semua pakaiannya. Dia mengguncang tubuhnya, memandangi kedua wanita itu, dan tertawa keras, sayangku, aku datang. Pada saat ini, suara pertempuran datang dari luar pintu. Apa yang terjadi? Dia berbalik dan berteriak. Baru saja dia berbalik, pintu kamar sudah terbuka, dan seorang pria masuk dengan wajah tidak senang. Kingston Jiang, kamu akhirnya kembali, aku sudah lama mencarimu. Sebelum Hans Ding selesai berbicara, Kingston Jiang sudah berjalan mendekat, meraihnya, dan melemparkannya ke jendela. Hans Ding terlempar hingga menabrak jendela. Kaca jendela pun pecah dalam seketika, tubuhnya langsung terlempar keluar, dan jatuh dari lantai 2 ke lantai dasar. Ah! Terdengar jeritan kesakitan dari luar. Suaranya menghilang setelah beberapa jeritan. Istriku, apakah kamu baik-baik saja? Kingston Jiang langsung menghampiri Clue Tang, dia sangat marah begitu melihat Clue Tang yang ketakutan di atas tempat tidur, serta bekas tamparan di wajahnya, aku akan menghancurkannya. Dia langsung melompat dari jendela lantai 2 ke bawah. Ah! Di luar, terdengar raungan yang menusuk hati. Tubuh Kintiasu dan Clue Tang langsung bergetar begitu mendengar raungan itu. Segera, Kingston Jiang kembali. Istriku, sudah aman, sudah kuhancurkan orang itu. Suamiku, kamu, apakah kamu membunuhnya? Wajah Clue Tang sangat pucat. Kingston Jiang melambai pelan, tidak, tulangnya patah begitu jatuh dari lantai 2, dan paling tidak, dia menderita gegar otak, mulai saat ini, dia akan menjadi orang cacat. Hei, Kingston Jiang, aku adalah korbannya, bisakah kamu sedikit lebih perhatian kepadaku? Kingston Jiang melirik Kintiasu. Melihat dia mengenakan pakaian seksi, tetapi pakaiannya masih utuh, bagaimana dia bisa menjadi korbannya? Paling tidak kamu sedikit dipeluknya, itu bukan masalah besar. Kata Kingston Jiang dengan santai. Kamu. Kintiasu sangat marah. Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya dan melapor polisi. Hans Ding keterlaluan, beraninya membuat banyak orang pingsan dengan asapnya. Neri pun berjalan masuk. Suamiku, siapa ini? Clue Tang mengerutkan kening ketika melihat Neri berjalan masuk ke dalam kamar. Ini. Seketika Kingston Jiang pun tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Sementara Neri merespons dengan sangat cepat, dan berkata dengan tergesa-gesa, halo Clue, namaku Neri, aku adalah pengawal yang disewa oleh Tuan Muda Jiang, aku selalu melindungimu secara diam-diam, orang-orang ini masuk, dan aku melawan mereka, tetapi aku terluka,
ini adalah kelalaianku, maaf telah membuatmu ketakutan. Pengawal. Klu Tang melirik Kingston Jiang dengan curiga. Ah, ya. Kingston Jiang menggaruk kepalanya dan berkata, bukankah kamu pernah diculik? Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku diam-diam menyewa pengawal. Aku pun hampir jatuh pingsan oleh karena asapnya itu. Nerilah yang membangunkanku tepat waktu, sehingga aku bisa bergegas menyelamatkan kalian. Oh, begitu. Klu Tang langsung paham. Bersambung.